Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hikmah dari SMK Negeri 1 Slawi, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Tegal. Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini saya akan mengungkapkan dan memaparkan tentang koneksi antar materi. Koneksi antar materi pada modul 2.1.A.9 berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi. Berbicara tentang ini adalah suatu hal yang menarik ya, di mana pada koneksi antar materi ini ada 2 tugas yang harus saya lakukan. Yang pertama dari pembelajaran modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, saya harus mengungkapkan kesimpulan dari pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Nah, bagaimana hal itu dapat dilakukan di dalam kelas? Nah, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi itu. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan individu setiap murid. Nah, ini yang disampaikan oleh Tomlinson pada tahun 2000. Kemudian arti yang lainnya adalah pembelajaran diferensiasi ini adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Kemudian bagaimana hal tersebut, yaitu pada pembelajaran berdiferensiasi ini bisa dilakukan di dalam kelas. Hal-hal apa yang harus dilakukan oleh guru dalam membuat pembelajaran berdiferensiasi ini? Yang pertama itu adalah menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Tentunya agar tercapai tujuan belajar yang tinggi oleh murid ya, sehingga murid itu di kelasnya itu harus ada dukungan di sepanjang prosesnya. Kemudian yang kedua, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan itu secara jelas, sehingga guru dan murid itu sama-sama akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi bersama. Kemudian yang ketiga, penilaian berkelanjutan. Guru itu harus paham akan keadaan murid, akan kebutuhan murid berdasarkan informasi yang berasal dari penilaian tersebut. Yang keempat, guru itu merespon kebutuhan belajar muridnya. Misalnya, apakah guru perlu menggunakan sumber belajar yang berbeda, kemudian cara yang berbeda, atau penugasan serta penilaian yang berbeda pula. Kemudian guru harus juga memahami tentang manajemen kelas yang efektif ya. Itu dengan cara bagaimana? Dengan cara menciptakan prosedur atau rutinitas atau metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi apa yang dapat diterapkan di dalam kelas? Tentunya pembelajaran berdiferensiasi ini harus memuat 3 elemen. Ya, elemen yang pertama adalah pada diferensiasi kontennya, ya, yaitu mengenai apa yang akan murid pelajari dengan melihat pemetaan kebutuhan kelas. Pemetaan kebutuhan belajar murid di kelasnya itu, baik dari aspek kesiapan belajar, minat, atau profil belajar murid. Kemudian elemen yang kedua yaitu diferensiasi proses ya. Diferensiasi proses ini guru akan menetapkan jumlah bantuan yang akan diberikan pada murid-muridnya. Apakah nanti murid-muridnya itu akan belajar mandiri atau kelompok. Sedangkan yang ketiga yaitu berkaitan dengan diferensiasi produk. Pada diferensi produk ini nanti siswa itu akan mengumpulkan produk apa atau akan mengumpulkan tugas seperti apa yang akan diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, pada tugas yang kedua ya, tugas yang kedua di koneksi antar materi ini
itu bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi ini dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal ya. Jadi tentu saja dengan mengidentifikasi atau melakukan pemetaan kebutuhan siswa melalui 3 aspek atau 3 strategi, yaitu bisa dilihat dari yang pertama kesiapan belajarnya atau readiness ya, readiness murid atau readiness siswa. Ini merupakan kapasitas untuk mempelajari materi baru. Ada banyak cara untuk membedakan kesiapan belajar menurut Tomlinson ini. Ini mengatakan bahwa merancang pembelajaran mirip dengan menggunakan tombol equalizer ya. Itu dari equalizer itu bisa dilihat dari apa? Yang pertama dari bersifat mendasar atau bersifat transformatifnya, atau bisa dilihat dari konkret atau abstraknya. Kemudian bisa dilihat dari sederhana atau kompleksnya. Kemudian bisa dilihat dari terstruktur atau open-endednya. Kemudian bisa dilihat dari terstruktur atau open-ended ya tadi. Kemudian dependent atau independennya, serta lambat atau cepatnya. Itu aspek yang pertama dari segi kesiapan. Kemudian dari segi minat. Dari segi minat itu guru atau pendidik itu bisa mengenali murid, mengenali minat murid ya. Dengan mengenali minat murid ini otomatis guru dapat merencanakan pembelajaran yang menarik ya, dan tentu saja yang bermakna pula ya, karena dengan pembelajaran yang bermakna ini akan menstimulus ya atau mendorong siswa itu untuk memunculkan ide-ide yang dimilikinya ya. Kemudian dengan menjaga minat murid tetap tinggi, ini diharapkan murid itu dapat meningkatkan kinerja di pembelajarannya. Kemudian dari aspek yang ketiga itu dari profil belajar murid ya. Tujuannya apa? Profil belajar murid ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Kemudian profil belajar ini terkait dengan banyak faktor ya, seperti bahasa, kemudian budaya, kesehatan, kemudian background keluarga atau gaya belajar seseorang. Itu kegiatan yang membuat mencapai hasil belajar yang optimal pada siswa. Kemudian kaitannya dengan modul 2.1 ini tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Apa sih kaitannya dengan modul-modul sebelumnya yang sudah diajarkan di program pendidikan guru penggerak ini ya. Jadi pada modul-modul sebelumnya kami mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian mempelajari tentang peran dan nilai guru penggerak, dan juga tentang budaya positif ya. Nah, berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ini tentu saja tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak ya. Jadi untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, karena itu sebagai pendidik itu memang harus menuntun lakunya atau menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak ya. Sehingga pendidik itu harus berpihak pada murid ya. Nah, bagaimana caranya ya? Maksudnya di sini bahwa pendidikan itu harus berpihak pada murid, berarti bahwa pendidik atau guru itu harus mengetahui kebutuhan belajar apa saja ya yang diperlukan dalam pembelajaran ya. Misalkan bisa menggunakan metode apa yang pas dengan murid, kemudian menggunakan penilaian seperti apa ya, sehingga nanti bisa disesuaikan dengan 3 aspek yang sudah saya jelaskan tadi, dari aspek kesiapan, dari aspek minat maupun dari aspek profil belajar peserta didik. Nah,
Kemudian pada modul berikutnya saya mempelajari tentang peran dan nilai guru penggerak. Ya, tentunya guru itu harus menyadari dan menghargai ya potensi yang ada di diri murid ya atau di diri siswa. Karena memang guru itu harus memahami bahwa murid itu memiliki keberagaman ya. Jadi keberagaman yang ada pada murid itu memang harus kita lihat. Keberagaman tersebut bisa dari minat, kemudian bakat, kemudian motivasi belajar, gaya belajar, budaya, latar belakang, norma, dan lain-lain. Yang tentunya murid-murid itu akan memiliki perbedaan ya, sehingga peran dan nilai guru penggerak ini harus membuat pembelajaran berdiferensiasi ini, sehingga dalam pembuatan RPP pun harus menyesuaikan dengan keberagaman dari peserta didik atau murid itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu kaitannya dengan budaya positif ya. Budaya positif ini tentu saja ketika sekolah itu ekosistemnya sudah bagus ya, dimulai dari mengetahui kebutuhan-kebutuhan siswa yang beragam, yang berbeda, sehingga sekolah atau satuan pendidikan itu harus memahami potensi atau minat yang ada yang dimiliki oleh siswanya tersebut, sehingga ketika melakukan kebaikan-kebaikan atau praktik baik yang ada di sekolahnya itu bisa kita laksanakan, bisa kita jabarkan dalam RPP pembelajaran berdiferensiasi ini. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada koneksi antar materi di pembelajaran berdiferensiasi ini. Saya Nur Hikmah, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Tegal. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.